dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Presiden Prabowo resmi meluncurkan Danantara, hari Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan berfokus pada sektor hilirisasi nikel hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan. Prabowo mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai 20 miliar dolar, untuk sekitar 20 proyek strategis nasional. Bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja yang bermutu, serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat. Prabowo juga menetapkan 7 BUMN akan dikelola oleh Danantara. 7 BUMN tersebut ialah PT Perusahaan Listrik Negara, Persero, PT Pertamina, Persero, PT Telekomunikasi Indonesia, Persero, TBK, Telkom, PT Mineral Industri Indonesia, Main ID, PT Ban Mandiri, Persero, PT Ban Negara Indonesia, Persero, dan PT Bank Rakyat Indonesia, Persero. Dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik. Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Azas-azas ini harus menjadi pedoman kita dan memang telah menjadi pedoman kita dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi serta efektivitas yang setinggi-tingginya. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis.
Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Terima kasih. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, dan Kepala Danantara Indonesia. Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol, diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun struktur organisasi BPI Danantara adalah sebagai berikut. Pembina, Presiden Prabowo Subianto. Dewan Penasehat, sejumlah mantan presiden antara lain Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas, Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas, Mulyaman D. Hadad, Anggota Dewan Pengawas, Sri Mulyani. Badan Pelaksana Kepala Badan Pelaksana Chief Executive Officer, Rosan Ruslani, Holding Operasional Chief Operating Officer, Doni Oskaria, dan sebagai Holding Investasi Chief Investment Officer CIO, Pandu Patria Syahrir. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih berikan kesehatan, umur panjang, dan juga karunia-Nya sehingga dapat menyaksikan acara launching dari Danantara. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officers dari BP Danantara dan juga Pak Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer dari BP Danantara. Tentunya pertama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Tetesnya mengingatkan pada kisah yang kita lewati. Hujan Oktober ingatkan aku. Lembaga Danantara ini merupakan lembaga yang mengolah anggaran sangat besar. Diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, transparan dan bertanggung jawab serta diaudit secara berkala oleh BPK dan KPK. Dengan Danantara ini, dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional, mengelola aset negara secara lebih efisien, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kaki yang menghilang seperti bayangan dalam ingatan, namun hujan membawa kembali semua kenangan yang terpendam. Rintik hujan di kaca jendela
Setiap tetesnya